Sound ready, 3, 2, 1, action. Tayangan ini dibuat untuk tujuan edukasi dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Tibu Nabawi. Seluruh nama tokoh, alur cerita, dan adegan yang ditampilkan hanyalah fiksi belaka. Jika terdapat kesamaan nama atau peristiwa dengan kehidupan nyata, hal tersebut murni kebetulan dan tidak disengaja. Video ini tidak dibuat untuk ditiru, melainkan untuk memberikan pembelajaran tentang kesehatan reproduksi dengan pendekatan nilai agama dan komunikasi empatik. Merantau sebagai mahasiswa berarti bertemu berbagai lingkungan pertemanan. Ada yang membawa dampak positif, tapi ada juga yang bisa menjerumuskan ke arah yang salah. Seperti Putri, seorang mahasiswi yang memiliki pertemanan yang baik di kampus. Ia memiliki teman karib bernama Nopi dan Claris. Ia mudah bergaul, anaknya ramah, anaknya rajin, suka berdiskusi, dan juga suka menolong. Namun, ketika di luar kampus, ia memiliki pertemanan yang cukup mengkhawatirkan. Mari kita simak kelanjutan ceritanya. Ya. Mozar. Nah. Ih, nggak ada, coy. Bentar. Nanti malam jadi nggak, Zar? Ke tempat yang baru itu kan? Iya, benar. Jadi lah. Libus nggak? Kemana, coy? Ke Ke klub. Lu mau ikut ya? Ayo Ayolah, lah. sekali-sekali. Mau lah sekali ya. Oke. Udah, lanjut. Boleh. Lanjut. Aku nggak ada, coy. Kau coba. Gue ya. Hai guys. Hai. Datang Sini, juga sini. di sini. Udah, bro. Gue kan? Iya. Baju aja nih banyak. Wih. Wih. Sini. Udah. Lagi bahas apaan anjir? Sini dulu, duduk dulu sini. Ini. Nih, mau. Jajan juga banyak ini nah. Mantap, bro. Gili. Lagi bahas apaan tadi? Nih. Kita rencana nanti malam mau ke mana, Zar? Mau ke klub. Lu ikut nggak? Ikut dong. Masa sih gue absen anjir. Kan nanti malam ada YB, pasti rame tuh. Hah? YB yang baru itu? Iya, beneran. Ih, wah, Mau lah, masuk harus tuh. ikut. Gas ya. Ayo Gas ya, lah. malam ya. Hai. Oke. BTW bawa temen cowok lu lah, mau 2-3 orang. Aduh. Gampang, nanti gue bawain. Mau dong. Mau. Kamu mau ini nggak? Mau main Uno juga nggak? Mau, ayo main lagi. Pulang. Pulang. Halo, Mut. Kau di mana? Aku di depan. Oh, di depan. Ya. Oh, yaudah aku cewek ke depan ya. Oke. Oke. Enak, kok masak apa sih? Masak itu masak air. Oh, Bikin apa? Mau bikin mie.
Aku minta dong sedikit, mau buat bikin kopi. Oh iya tuh ambil aja, aku masak banyak kok. Oke, oke. Oh iya, tugasmu yang asap itu udah belum? Oh yang kemarin tuh ya? Iya. Belum sih. Soalnya kemarin malam jalan sama anak-anak di luar. Jadi semalam tuh aku denger ada yang buka gerbang itu kamu. Aku. Kok kamu pulang malam banget sih, Put? Itu udah jam 2 loh. Ya biasa aja sih, Nop. Ya namanya kan anak desa kan, baru ke kota. Tapi kan di sini kita sama-sama anak rantau, Put. Di sini kita tuh harus jaga diri kita baik-baik. Itu udah malam banget loh. Ya gitulah pokoknya. Aku minta ya airnya ya. Ya ambil aja. Besok-besok jangan ulang lagi, Put, kayak gitu. Oke, tenang aja lah, Nop. BTW makasih ya. Iya, sama-sama. Setiap hari, ada banyak rutinitas Putri yang ia lakukan di kampus. Semua terlihat seperti biasanya, melakukan aktivitas belajar, mengerjakan tugas bersama teman, jajan bersama di kantin, semua terlihat normal dan positif. Sangat berbeda ketika Putri di luar kampus. Rutinitas yang ia lakukan bersama teman-temannya justru memberi pengaruh buruk tanpa ia sadari. Di sisi lain, Nopi sering melihat Putri pulang pagi dalam keadaan sempoyongan. Loh, Put, kamu dari mana? Kok berantakan kayak gitu? Bentar ya, Nop ya. Aku pusing banget. Put, kamu dari mana? Kok baru pulang? Apaan sih, Nop? Tanya mulu ah. Hari demi hari, tanpa sadar 2 bulan sudah berlalu. Putri mulai merasa ada yang berbeda dengan dirinya. Bener telat. Aduh, gimana nih? Kok bisa? Gak mungkin. Ih, ini gimana? Putri kenapa? Putri kenapa coy? Putri kenapa? Cerita, Put. Ada apa, Put? Apa? Enggak banget. Jangan-jangan kamu hamil? Aku udah telat haid 2 bulan. Pas aku tes tadi hasilnya malah positif. Hah? Nih, juga lihat sendiri. Coba lihat. Iya, beneran. Iput, sumpah. Jangan-jangan ini yang kayak kamu cerita waktu itu ya? Yang kamu pulang dari klub, kamu bangun-bangun udah di hotel. Iya, itu ya. Mungkin sih, iya kayaknya. Iput, gak usah bercanda kayak gini deh, gak lucu tahu.
kalian jangan ninggalin aku ya. Putri, ya ampun, kamu sih minum kebanyakan. Sumpah kalau kayak gini aku nggak ikut campur, kamu sendiri jangan pernah ninggalin hubungi aku. lagi. Kenapa dulu? Enggak, Rara, please lah di sini dulu ya, temanin aku. Putri, diem. Aku ada kenalan dukun. Mending kamu gugurin aja itu anaknya. Emang iya? Iya. Sekarang kirim sekarang, please. Aku kirim sekarang, tapi aku udah gak mau ikut campur urusan kamu ya, Put. Tapi Ra, please temanin aku ke situ, please. Gak mau. Please. Sudah ya, Put, udah aku kirim. Putri putus asa. Saat ia membutuhkan dukungan, teman-temannya malah menjauh dan menyarankan hal yang keliru. Put, kamu kenapa? Put, buka Put. Kamu kenapa? Ya, nggak apa-apa. Kamu tenangin diri kamu dulu ya. Aku takut dong. Aku takut. Aku hamil. Emangnya kamu udah tes? Kamu yakin kalau itu beneran kamu hamil? Udah, hasilnya positif. Aku takut banget, Nok. Takut ditinggalin orang-orang, tinggalin teman-teman. Jadinya gimana? Kamu tenangin diri dulu ya, tenangin diri dulu. Tenangin diri dulu ya. Besok kita cari solusi. Besok kita ke bidan. Biar di sana nanti jelas hasilnya kamu beneran hamil apa enggak. Makasih ya, Nok. Kamu masih ada di sini buat aku. Kamu gak usah takut, Put. Aku selalu di sini sama kamu. Nopi tahu ini bukan masalah kecil. Ia sadar bahwa Putri butuh pertolongan yang benar, bukan sekedar janji kosong atau saran menyesatkan. Waalaikumsalam, silakan. Ini atas nama siapa? Atas nama Putri. Keperluannya apa ya? Di sini mau periksa ke bidannya. Bisa silakan langsung masuk aja. Waalaikumsalam, mari silakan masuk. Baik, perkenalkan, saya bidan Enoru yang bertugas pada siang hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Oh iya, sebelumnya ini dengan Mbak siapa? Saya dengan Mbak Putri, Bu. Kalau yang ini? Mbak Novi, Bu, temannya Mbak Putri. Oh iya, ada yang bisa saya bantu? Bu, tolong Bu, saya takut banget, Bu. Saya takut banget. Kenapa Mbak Putri takut gimana? Takut. Ceritain pelan-pelan. Sebenarnya waktu itu saya jalan sama teman-teman, terus diajak mereka ke klub gitu. Tapi saya pikirin kayak cuman hiburan gitu aja, seru-seruan, Bu. Nah, lama-kelamaan malah diajak minum-minum sampai mabuk gitu, Bu. Ya, Terus paginya tiba-tiba saya di hotel, Bu. Nggak sadarkan diri, nggak tahu siapa yang bawa ke hotel. terus gimana? Nah, setelah itu malah saya telat haid, Bu. Saya telat haid sudah 2 bulan. Teman-teman yang lain sudah saya ceritain, Bu, tapi mereka malah ninggalin saya, Bu. Saya takut banget, tolong, Bu. Saya nggak mau ada bayi ini, saya mau digugurin, Bu. Tolong. Mbak Putri, dengerin saya ya. Menggugurkan bayi itu bukan solusi yang baik. Menggugurkan bayi itu bisa bikin infeksi, bahkan kematian. Jadi itu bukan solusi yang baik. Tapi, Bu, saya takut banget orang tua saya kecewa, Bu. Tolong. Iya Mbak Putri, saya paham apa yang kamu rasain. Tapi orang tua kamu pasti lebih milih anaknya untuk selamat, ya kan? Kalau misalnya gugurin, kamu bisa kenapa-napa. Pasti orang tua kamu lebih milih anaknya untuk tetap sehat. Gitu ya, Bu, ya. Iya, sekarang tugas Mbak Putri
adalah menjaga kehamilan ini. Mbak Putri masih bisa melanjutkan hidup, ada temannya juga yang masih bisa bantuin kan, masih bisa nemenin Mbak Putri. Ya Put, aku bakal disini kok sama kamu, gak bakal ninggalin kamu. Dan makasih ya, makasih ya Put. Tapi makasih ya, yang lain pada ninggalin aku, tapi teman kamu yang ada di sini ngawinin aku. Aku gak bakal ninggalin kamu Put. Makasih ya Put, bidang motivasinya. Saya bakal lebih kuat dan lebih menerima nasib ini. Iya, kalau sekarang Mbak Putri, saya cek dulu ya kandungannya ya. Iya Put. Oh iya, Mbak Putri katanya udah telat 2 bulan ya. Haid terakhirnya itu tanggal berapa? Kalau ingat saya 1 September Put. 1 September ya. Sekarang tanggal 13 Desember, berarti sekarang sudah kurang lebih 14 minggu lebih 3 hari. Saya cek dulu ya jantungnya ya. Mari bisa berbaring di bed. Maaf ya, saya pegang perutnya. Iya. Saya cek detak jantung janinnya ya. Nah, ini sudah terdengar detak jantung janinnya ya Mbak Putri. Alhamdulillah. Mari silakan turun. Nah, Mbak Putri, ini kan sudah terdengar detak jantung janinnya, berarti dan detak jantung janinnya alhamdulillah baik, sehat, kuat, normal detak jantungnya, berarti alhamdulillah janinnya insya Allah baik. Nah, sekarang tugas Mbak Putri menjaga kehamilan ini dengan mengonsumsi tablet tambah darah dan kalsium. Mau mengonsumsinya ya? Iya Bu. Nanti temannya jangan lupa bantu ingatin juga ya, karena ini kehamilan pertama Mbak Putri pasti juga butuh dukungan serta temannya. Nah, ini tablet tambah darah diminumnya malam hari sebelum tidur. Diminumnya kalau bisa berbarengan dengan vitamin C. Kalau nggak ada vitamin C, Mbak Putri kalau ada jeruk boleh dikonsumsi sama jeruk. Nah, yang ini kalsium untuk pertumbuhan tulang dan gigi bayi. Nah, Mbak Putri jangan konsumsi teh sama kopi dulu ya selama kehamilan ini, karena kurang baik untuk kesehatan ibu dan janinnya. Oh iya Bu. Makasih ya Bu Mida. Sama-sama, semangat ya Mbak Putri ya. Makasih ya, Mbak Putri pasti bisa. Itu balik, saya mau pulang dulu ya Bu ya. Hari itu Putri sadar bahwa masa lalu memang tak bisa diubah. Tapi masa depan masih bisa ia perjuangkan selama ia berani memilih bertahan bukan menyerah. Halo. Guys, besok nongkrong yuk. Di mana nih? Gampang, besok aja ya. Besok jam apa? Besok siang aja. Siang kan? Jemput aku ya di rumah. Oke. Iya. Iya, besok aku sama Rena bisa ke sana ya. Iya, bye. Ya, salam.
Sibuk nggak? Aku mau bilang sesuatu. Aku telat. Udah beberapa minggu pas aku tes hasilnya garis 2. Iya, aku hamil. Kamu ngerti kan, aku masih kuliah. Aku takut ibu aku kecewa. Masa depan aku takut hancur. Kamu mau tanggung jawab kan? Kamu mau nikahin aku kan? Jangan tinggalin aku ya. Aku takut sendirian. Ya. Assalamualaikum, Dewi. Waalaikumsalam. Dewinya ada kan? Ada, dari kemarin nangis-nangis di atas. Oh, soalnya kita mau main sama Dewi kan, udah janjian ya? Iya, udah janjian dari kemarin. Boleh. Kita masuk ya, Tan? Ya, Iya, Kak. ya. Dewi. Buka dong, ini kami. Iya, Dewi. Kamu kenapa? Kamu kenapa, Dewi? Ya, kamu kenapa nangis kayak gitu? Gimana? Ini kenapa? Coba cerita pelan-pelan. Ya, coba tenang dulu. Aku takut ibu aku kecewa. Aku melakukan itu, hal yang aku takutin terjadi. Apa? Kenapa? Coba kamu bilang sama kita. Aku hamil. Apa? Ibu tenang dulu ya. Tenang dulu. Maafin Dewi, Bu. Dewi nyesel. Ibu kecewa sama kamu. Sabar dulu, Bu. Ya, Bu. Maafin Dewi. Ibu besarin kamu dari kecil sampai segede ini. Apa yang ibu dapatkan? Kenapa kamu gak jujur? Kenapa kamu sembunyikan ini dari ibu? Tenang ya. Hubunganku juga backstreet, Bu. Aku takut. Aku melakukan itu, Bu. Hal yang aku takutin, Bu. Ya udah, sekarang kamu langsung telepon aja cowokmu. Iya, telepon aja. Tadi udah aku telepon, tapi dimatiin dan aku juga diblokir. Tapi kamu tahu kan alamat rumahnya di mana? Aku tahu, tapi hubunganku sama Mas Radian nggak direstui sama orang tuanya. Ya udah, besok kita samperin aja itu ke rumah cowokmu. Gak usah sama laki-laki itu. Besok ibu temenin kamu. Besok ibu temenin kamu periksa kehamilan ke bidan. Iya, Bu. Maafin Dewi ya, Bu. Ya nggak apa-apa. Yaudah, sekarang kamu istirahat dulu ya. Iya. Ibu, biar istirahat. Kami pulang dulu ya, Ibu. Iya, Hati-hati ya. Ibu yang sabar ya. Tiwi semangat. Makasih ya, teman-teman. Pasti ada Kamu jalan pasti keluar. kuat. Pulang dulu ya, Dewi. Iya, Tiwi. Kamu pulang dulu ya. Assalamualaikum, Ibu. Keesokan harinya, Tiwi bersama ibunya menuju tempat praktik bidan untuk memeriksakan kehamilan Tiwi. Dengan langkah yang berat dan raut wajah yang khawatir, Ibu Tari tetap menemani putrinya. Ini yang mau periksa atas nama siapa? Tiwi, Bu. Keperluannya untuk periksa apa ya, Bu ya? Mau periksa kehamilan, Bu. Baik, bisa ditunggu di sebelah sana. Saya akan masuk ke bidannya terlebih dahulu ya, Bu ya. Atas nama Saudari Tiwi, silahkan masuk. Silakan masuk. Silakan duduk, Mbak, Ibu. Perkenalkan, saya Bidan Nursi Wahyuni, bidan yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya dengan Mbak siapa, Mbak? Saya Tiwi, dan Mbak Tiwi. Dan ini, Bu, saya Tari, Bu Tari. Nah, ada keluhan apa? saya hamil, Bu. Oh,
Yuk langsung kita periksa, langsung naik ke bed ya Mbak. Kabarin ya Mbak Tina. Isi ya. Maaf ya. Ini kondisi janinnya normal ya, detak jantungnya juga normal. Ini hari menstruasi terakhirnya kapan Mbak? Hari pertama menstruasi terakhir 15 Juli kok. 15 Juli itu hari pertamanya ya. 15 Juli. Berarti sekarang sudah memasuki usia kehamilan di usia 11 minggu. Aku malu, Bu. Aku nggak menginginkan anak ini. Mas Raden juga nggak bertanggung jawab, Bu, ninggalin aku. Aku kecewa, Bu, sama Mas Raden. Apa boleh digugurkan saja? Tiwi, cukup. Kelakuanmu aja nggak benar. Jangan sampai kamu jadi ibu yang gagal. Tiwi, sini nak. Ibu paham, kamu merasa hancur, kamu takut, kamu merasa semuanya sudah tidak ada yang berpihak padamu. Itu hal yang wajar ya nak, tapi ingat, menggugurkan kandungan itu bukan jalan keluarnya. Itu justru bisa membahayakan tubuhmu, bisa menyebabkan pendarahan yang hebat, bisa menyebabkan infeksi, dan juga bahkan bisa menyebabkan kematian. Dan yang paling penting itu, janinmu memiliki hak untuk hidup nak. Kamu tidak sendiri, di sini masih ada ibumu yang selalu mensupport kamu. Di lingkungan juga pasti masih banyak teman-temanmu yang baik yang mau mensupport kamu. Aku takut aku nggak sanggup, Bu. Kamu masih muda, kamu pasti bisa, kamu kuat. Kita jalani kehamilan ini sampai persalinan nanti, sampai lancar ya nak. Kamu sanggup, kita belajar sedikit demi sedikit. Tidak ada ibu yang langsung siap menjadi ibu, itu tidak ada nak. Semuanya itu butuh berusaha sedikit demi sedikit, karena ibu yang hebat itu tercipta dari keberaniannya untuk mempertahankan anaknya. Ini kontrol selanjutnya kapan ya, Bu? Untuk kontrol selanjutnya nanti setiap kehamilan itu 4 kali ya ibu. Nanti di trimester pertama itu nanti kontrolnya 1 kali, di bulan trimester kedua itu 1 kali, dan trimester ketiga itu 2 kali. Nanti untuk jaga juga ya pola makan, pola gizi, istirahat, dan juga jangan stres terlalu berlebihan karena itu bisa mempengaruhi kondisi janinmu. Nanti minta supportnya ya ibu, untuk TV selalu disupport, didukung, dan diawasi terus ya ibu. Nanti saya kasih tablet FE dan juga kalsium. Terima kasih, Bu. Saya akan menjaga untuk nggak menggugurkan anak ini. Itu yang Ibu harapkan, nak. Mari kita lewati ini sama-sama. Ya bu, nanti anaknya tolong disupport, didukung terus ya bu, dan diawasi. Oke, terima kasih ya, Bu Binte. Iya, sama-sama. Hati-hati ya, Kak Tiwi dan juga ibu. Setiap kesalahan adalah pembelajaran. Setiap luka bisa jadi jalan menuju kekuatan. Karena menjadi orang tua bukanlah akhir,
melainkan awal dari tanggung jawab dan cinta yang sesungguhnya.